Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, masuk semua? Ya. Siapa yang dah masuk? Aku Putri Sakinatun Najah. Sulaiman. Berapa orang? Dua. Tiga. Sama Ilbatul. Saja. Ilbatul. Satu. Iya, Ilbatul. Putri Dwi. Apa absennya berapa nih? Oi, ada dari atas kakak. Dwi Putri. Jadi sampai dua aja ya? Ya. Dwi Putri. Putri Dwi. Ada Izin apa sakit? sakit. Yang ini sampai dua aja ini. Ya. Sakit? Ya. Dwi Septian. Dwi Putri. Dwi Septian. Aduh, masuk. Dwi Septian. Berapa absennya? Nomor 3 Pak Dem. Dwi Putri. Dwi Septian. Sakit juga? Sakit Putri. Izin. Ngapain? Terus satu lagi? Ilbatul. Zahro Ilbatul. Zahro Ilbatul. Temuan jika Izin sakit. izin. Temuan dari siapa sama saya? Tim. Kita izin temuan orang. Izin. Ya, Udah. buka bukunya. Buka bukunya. Kemarin kan sudah bab 1, sekarang bab 2. Buku kapan? Halaman 17. Demi buku. Ya, oke, ruangnya kali. Sudah. Bab 2 sekarang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Belajar tapi tidak diterapkan. Batu menaikkan darah. Sudah? Kayak kemarin itu baca, gantian saya dulu, gantian bareng begitu ya. Ya. Halaman 17. Iya, sampai. Sudah? Sudah ya? Dengarkan. Koreksi juga takut salah. Ya ada. Sudah buka bukunya. Dalam buku ya. Ya dengarkan ya. Koreksi takut salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma falau takun lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhullil minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, gantian saya dulu, gantian ya. Bentar. Pakai tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Rabbuka alla
rahmati faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, dari hadis kemarin yang bab 1 kan juga menjelaskan hak Allah untuk disembah, yaitu ya. Ya. Sama persis seperti ini. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Ini memerintah, di surat ini memerintahkan untuk kalian berbuat baik kepada orang tua. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dan memelihara ilmu. Ketika orang tua kalian sudah sepuh gitu ya. Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, bermaksud dari perkataan ini ketika kalian disuruh ataupun diminta orang tua minta bantu kalian itu, kalian kayak receh gitu udah gitu. Itu sudah termasuk dosa itu. Dan makanya di sini ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik gitu. Dan redahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil, itu ya. Kalau ini juga termasuk doa. Kayak kalau selesai sholat itu ada amalan gitu. Tahu kan? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli ini dibaca 5 kali. Rabbi firli wa liwalidayya gitu, bisa diamalkan. Apa artinya? Rabbi firli, ampunilah dosaku, wa liwalidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Gitu ya. Dan kan ada artinya di surat ini dan itu. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu ya. Itu termasuk amalan baik itu berarti. Kalau selesai sholat baca itu ya. Dan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat ini menjelaskan adanya 2 perintah, yaitu tauhid dan berbakti kepada orang tua. Yang kita sebagai manusia hanya boleh menyembah Allah semata, tidak boleh ada sekutu baginya. Jadi ini diwajibkan kita untuk selalu menyembah. Kan ada yang kemarin kita jelaskan itu di surat Az-Zariyat, bahwa tujuan diciptanya manusia dan jin untuk apa? Beribadah. Masih nyambung mungkin tadi ini ya, ke bab 1. Dan kedua, berbakti kepada orang tua. Setelah tauhid, perintah selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kebaikan ini tidak hanya sebatas materi, tetapi juga meliputi sikap, perkataan, dan perbuatan. Kita pernah tahu hadis ini? Ridallah, waridallahi, warida walidain. Itu tahu? Apa artinya? Betul. Ridho orang tua. Iya. Paham? Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Jadi gini, sekarang saya akan buat kelompok untuk metode problem solving. Dari bermasalah dari bab ini, mungkin kan kalau ada pertanyaan mungkin berlaku, biar kalian tulis di dalam buku gitu ya. Saya bagi kelompok biar ada bingung dari bangku ke bangku deh ya, sederet. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu ya, paham? Tulis dulu permasalahannya, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Ya. Nanti tulis ya. Iya, ya. Nah itu. Ya. Saya tulis. Ya jalur kakak, tania, karitan, tania, kaburi. Sudah. Gimana? Sudah? Sudah. Ini sudah. Dari kelompok mana dulu mau ngomong? 1. Mana kan sini 1, 2, 3. Dari kelompok 1 urut. Dari permasalahan dari kelompok 1. Siapa orang ya? Ya. Bagaimana
Merespon dengan baik perintah gitu ya. Ketika kita disuruh sama orang tua gitu ya. Kan bagaimana kita merespon dengan baik. Dan tergantung dari kita. Kadang kita itu dalam kondisi atau sedang marah atau malas. Kebanyakan sekarang kan kadang ada yang main HP gitu ya. Ketika kita main HP itu, pas orang tua memanggil, mau minta bantuan gitu ya. Kan kalian bilang apa itu kan termasuk dosa dah. Jangan kan gitu, cuma minta kayak sholat, tahu sholat dua sunnah. Ketika kita dipanggil orang tua ya, ketika kita sholat sunnah dipanggil, kita harus wajib memberhentikan sholat dulu. Wajib, emang gak apa-apa. Kalau sholat wajib, ketika sholat kan gini ya, orang tua itu kadang ya. Kalau ada ini, kalau ada, kalian pas dipanggil orang tua ketika sholat sunnah dipanggil, itu berhentikan dulu. Karena ada kemarin dulu itu ada sebuah cerita yang ini ulama waktu sholat duha, sholat sunnah gitu ya, dipanggil orang tuanya. Dia meneruskan sholat. Setelah itu lama-lama dia mendapatkan fitnahnya itu kayak mengambilkan anak orang gitu ya. Tapi kan dia ulama. Jadi ini langsung saya fitnah kayak gini. Setelah itu langsung dia tanya ke dalam perutnya itu. Dan anak itu menjawab kalau dalam kandungan itu bukan anak dari ulama itu, tapi dapat dari orang lain gitu. Nah setelah itu dapat kayak penjelasan kalau dia kenapa kok dapat musibah kayak fitnah itu, karena dia tidak mendengarkan orang tuanya gitu ketika dipanggil gitu. Kayak itu bisa kalau kita dipanggil orang tua kok dengan baik, memang itu harus wajib. Kecuali kita dalam keadaan sholat fardu, lanjutkan sholat, setelah itu baru kita samperin. Ya, bisa dipahami? Ya. Respon dengan baik. Ya. Bisa, lanjut dah. Nomor 2. Saya Kak. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga sikap dan ucapan yang baik meskipun dalam keadaan marah atau tidak setuju? Ya, ketika marah, memang ada apa kayak nasihat yang sulit untuk dinasihati itu ketika marah, ketika Sedih. sama benci juga iya. Kalau lagi asmara itu juga nasihati. Tapi kalau masalah nasihati untuk berbuat baik kepada orang tua kan banyak sudah kan. Yang dijelaskan bagaimana kita harus bersikap baik kepada orang tua di Quran, di hadis kan sudah ada. Jadi kita harus gimana pertanyaannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga sikap dan ucapan yang baik meskipun dalam keadaan marah atau tidak setuju? Ya kita harus bersabar itu dah. Bagaimana? Tenang diri. Kalau jangan terlalu egois dah gitu dah. Kalau orang tua harus bukan memang susah ya bang, tapi ya usahakan gitu biar kita menjadi orang yang baik gitu. Kalau orang tua gitu ya. Tidak baik. Ya memang susah ya bang. Sudah ya nomor 2 ya? Ya. Nah, lanjut nomor 3 pertanyaannya. Apa sih nasihat yang dapat sampean berikan kepada teman untuk membantu dia memahami ajaran Al-Quran surat Al-Isra tentang berbakti kepada orang tua? Data produksi. Dan di sini surat Al-Isra ya, dari ayat 23 sampai 24. Bahwa kita ini diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Dan dari isi kandungan saja sudah dijelaskan juga. Ayat ini menjelaskan adanya 2 perintah, yaitu tauhid dan berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama itu kita harus yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menyebutkannya. Karena di bab 1 itu menjelaskan juga ya, dari hak Allah dan hak manusia. Dan hak Allah itu banyak untuk disembah gitu ya. Dan hak manusia apa? Kalau sudah menyembah maka dia tidak akan disiksa oleh api neraka gitu katanya. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan diperintahkan bahwa kita harus berbakti. Meskipun dan juga ada doa ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, doa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sini kan cuma Robbi itu. Tapi kalau biasanya doa itu
Bisa dipahami? Ya. Sudah? Ya. Paham? Biar bukan temannya itu gimana? Membantu temannya Yuna. Buat memahami ajarannya. Dikasih nasihat. Kadang-kadang itu ya nasihat. Tahu apa namanya hidayah? Ya. Nah, nasihat itu cuma perantara tauhid. Setelah kita nasihat itu tergantung dari teman kita. Kita nasihati tergantung dari teman kita. Dia mau merespon atau tidak tergantung dari dia. Tapi kalau sudah merespon dia melakukan itu disebut dengan hidayah gitu. Ya, bang. Nasihat itu Kalau bang. misal teman yang sudah dikasih tahu itu sudah dikasih arahan, sudah memahami dari surat ini, terus dari orang tuanya nggak respon atau kayak memberikan apa sih namanya pergaulan anaknya ini gimana? Dan tugas kita hanya berbakti. Orang tua kadang ada juga yang tidak memahami seperti itu ya. Tapi kita meskipun setinggi apa ilmu kita ataupun kayak kita punya titel ataupun apa gitu ya. Kalau di depan orang tua kita jangan terlalu meninggikan. Kita cukup merendahkan diri, tapi jangan kayak semuanya orang tua kita memberikan suatu hal kemaksiatan, menjalankan kemaksiatan atau apa gitu dan larangan-larangan. Jangan lakukan. Ya cuman kayak mendengarkan kayak ambil biasanya gitu sudah. Tapi jangan terlalu respon. Yang penting kita sudah lakukan apa yang menurut kita sudah baik untuk orang tua gitu ya. Coba ya. Sudah paham semua ya dari kelompok 1, 2, 3? Sudah. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.